Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Ayah bunda dan ananda, hari ini bertemu kembali bersama Ustadz Iqbal. Insya Allah Ustadz Iqbal akan menyampaikan materi lanjutan kepahlawanan pada pelajaran budi pekerti, yaitu nilai-nilai kepahlawanan dan meneladani sikap pahlawan dengan KD yang sama, yakni KD 3.2, meneladani kepahlawanan dan patriotisme tokoh-tokoh di lingkungan setempat. Kemarin Ananda sudah diberikan tugas untuk membaca buku paket budi pekerti bab 2. Bagaimana? Apakah Ananda sudah membacanya? Insya Allah, jika sudah membacanya, penjelasan dari video pembelajaran ini bisa semakin mudah dipahami ya. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum menyimak video ini, mari kita mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayah bunda dan ananda, kita perlu ingat kembali ya, bahwa pahlawan Indonesia itu mereka yang membela tanah air Indonesia dari penjajahan dan berjuang membela kebenaran serta keadilan bagi bangsa Indonesia. Mereka adalah panutan bagi kita semua karena memiliki semangat juang yang tinggi untuk kemerdekaan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Semangat juang tersebut terdapat nilai-nilai kepahlawanan di dalamnya. Di antaranya, yang pertama adalah berani karena benar. Pahlawan kita terdahulu, mereka berani dalam melawan penjajah. Meskipun para penjajah memiliki persenjataan yang lengkap, tetapi para pahlawan tidak takut karena yang dilakukannya adalah benar, dengan tujuan yang jelas, yakni membela rakyat dari penindasan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun negara kita telah merdeka dan tidak lagi dijajah oleh bangsa asing secara fisik, nilai kepahlawanan berani karena benar perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti berani berbicara jujur, berani bertanggung jawab, dan yang lainnya. Yang kedua, semangat pantang menyerah. Prinsip seorang pahlawan kala itu adalah merdeka atau mati. Meskipun beberapa dari pahlawan kita tertangkap dan disiksa oleh para penjajah, tertembak dan bahkan hampir wafat, mereka masih tetap semangat melawan para penjajah dengan sekuat tenaga yang dimiliki. Pahlawan kita melakukan strategi perang gerilya dengan masuk ke hutan-hutan dan membasmi para penjajah. Tentu hal tersebut tidaklah mudah ya, namun mereka terus berjuang pantang menyerah meskipun nyawa yang jadi taruhannya. Hal tersebut juga harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar, seperti tidak mudah mengeluh dengan tugas yang sulit, karena jika kita mampu melewati tantangan berupa tugas tersebut, maka kita adalah pemenang untuk diri kita sendiri. Apapun hasilnya, yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Yang ketiga yaitu rela berkorban. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Harta, waktu, nyawa sekalipun rela dikorbankan demi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai. Hal tersebut perlu kita amalkan. Kita perlu rela berkorban baik harta maupun tenaga untuk membantu saudara-saudara kita jika terkena musibah. Ini semua bentuk persatuan kita sebagai sesama rakyat Indonesia. Yang keempat, itu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kepentingan seluruh rakyat Indonesia saat itu ialah
ingin segera merdeka dan bebas dari segala penindasan bangsa asing. Maka dari itu, semua turut berjuang apapun resikonya. Hal tersebut perlu menjadi cerminan bagi diri kita. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam berdiskusi, kita tidak boleh egois dengan pendapat kita. Kita perlu menerima hasil kesepakatan bersama dan sejalan pula dengan nilai Pancasila yang keempat. Yang kelima yaitu cinta tanah air. Para pahlawan Indonesia tentu sangat cinta dengan tanah air Indonesia. Bagaimana tidak, mereka rela tertindas demi menjadikan Indonesia negara yang merdeka. Dan kemerdekaan ini bisa terus dirasakan oleh para generasi penerus, yakni kita dan anak cucu kita nanti. Maka dari itu, rasa cinta tanah air pun perlu tertanam dalam diri kita ya. Dan upaya tersebut bisa dengan berbagai cara, seperti menggunakan produk anak bangsa, mempelajari budaya-budaya daerah, dan yang lainnya. Itulah kelima nilai-nilai kepahlawanan yang ada pada diri para pahlawan kita. Dan kita sebagai generasi penerus perlu menanamkan nilai-nilai tersebut di dalam diri kita. Kita juga perlu meneladani nilai-nilai kepahlawanan tersebut. Dan sebagai penghargaan kita terhadap jasa para pahlawan, pemerintah telah memberikan gelar pahlawan nasional pada mereka yang telah gugur di medan juang, memakamkannya di makam pahlawan, mengabadikan namanya untuk nama-nama jalan, nama gedung, dan lainnya. Kemudian kita juga perlu mengunjungi dan mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan ke museum-museum bersejarah yang berkaitan dengan perjuangan para pahlawan. Demikian penjelasan materi tentang nilai-nilai kepahlawanan dan cara meneladani nilai-nilai kepahlawanan tersebut. Semoga kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya, dan selalu bisa mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Ustadz akhiri ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.